Halo Vokals, welcome back to Vokalen. Senang banget hari ini Vokalen Special Edisi bersama Bujang Gadis Kota Jambi. Dan di sebelah aku udah ada Bujang Gadis kita nih. Yang pertama ada El, gadis kota kita. Dan yang kedua ada Agung, Bujang kita, Bujang Kota Jambi. Baik, sebelumnya mungkin kita sesuai prokes nih. Kita sudah menjaga jarak dan selama interview, atau bukan interview ya, ngobrol berlangsung, kita boleh membuka masker, tapi terlebih dahulu kita menggunakan hand sanitizer. Oke, dari aku dulu ya. Ups. Oke, pemirsa, tetap di Vokalen karena sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Bujang Gadis Kota Jambi kita. So, jangan kemana-mana, tetap di Vokalen. Baiklah, senang banget nih hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yakni Bujang Gadis Kota Jambi. Aku mau menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Halo, El, apa kabar? Gimana nih? Apa nih kesibukannya sekarang? Sekarang sih lagi persiapan buat masuk kuliah. Masuk kuliah ya? Oke, Agung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, kesibukannya apa nih Agung sekarang? Mau masuk kuliah juga. Oh sama ya berarti ya, masuk kuliah. Oke, kita di sini kan Vokalen, udah pernah denger gak sih sebelumnya Vokalen? Sudah. Pernah diundang ya? Si El udah pernah diundang. Agung sendiri gimana? Belum Pernah pernah nggak? Baru pertama kali. Pertama kali, jadi tahu ya? Iya. Iya, jadi Vokalen itu merupakan tempat lah wadah untuk anak muda. Biasanya kita kan mengangkat isu-isu hangat maupun isu isu yang jarang diangkat. Dan menurut kita memang harus masyarakat atau apalagi anak muda tahu. Tapi hari ini kita special edisi ngobrol, jadi lebih nyantai lah. Iya. Bersama Bujang Gadis Kota Jambi. Oke, aku di sini mungkin kita lebih membahas terkait apa ya, pelaksanaan Bujang Gadis sendirilah, dari sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, dan setelah pemilihan sudah menjadi Bujang Gadis nih. Aku mau ke El dulu. Perannya nih sebelum pemilihan itu, tahapan-tahapan di Bujang Gadis itu seperti apa sih, dan apa aja persiapan? Mana tahu nih Vokals di rumah ada yang mau ikutan nih tahun depan, bisa kasih tahu dong nih tips trik dan persiapannya apa aja. Jadi kalau dari aku pribadi, selama pra-pemilihan, aku prepare dari materi dulu sih tentang kebudayaan Kota Jambi, terus juga public speaking yang baik itu gimana, terus cara meningkatkan kepercayaan diri, terus untuk fisik sendiri aku juga waktu itu aku workout rutin 3 bulan buat persiapan ikut Bujang Gadis, kayak gitu. Ya persiapannya ya. Kalau Agung sendiri gimana persiapan untuk ikutan Bujang Gadis? Kalau untuk persiapan ikut pemilihan Bujang Gadis itu kalau dihitung sudah kurang lebih 1 tahun. Karena kan awalnya pemilihan Bujang Gadis itu di tahun 2020. Ya. Cuman karena kemarin lagi naiknya COVID di bulan Maret, jadi nggak jadi diadakan di 2020. Nah itu kurang lebih sama kayak El, mulai dari belajar tentang pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi, adatnya, lalu siapin fisik, workout juga sih selama kurang lebih 6 bulan lah ya, workout untuk persiapan pemilihan. Nah dan itu kita diharuskan mewakili kecamatan untuk ikut pemilihan. Jadi kemarin Agung mewakili kecamatan Alam Barajo untuk ikut pemilihan di Bujang Gadis Kota Jambi. Dan di situ Agung dibina selama kurang lebih 1 tahun, barulah dikirimkan ikut pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi. Selanjutnya, tahap selanjutnya. Oke, aku mau tahu nih, tahapannya sendiri itu gimana sih? Kan kalau Agung bilang tadi dari kecamatan berarti ya. Itu gimana tuh tahapannya? Mungkin ada yang mau memberitahukan? Kalau dari kecamatan, jadi waktu itu kita ada tes wawancara kalau dari kecamatan. Ditanya tentang pengetahuan kita seputar Kota Jambi, berapa kecamatan,
terus tentang pariwisata. Nah, dari kecamatan itu kita diseleksi, terus dipilih beberapa orang, 4 pasang waktu itu dari Elpina Kecamatan Kota Baru. Kemudian dikirimkan ke kota buat seleksi lagi. Itu kita seleksi ada psikotes, terus juga wawancara, sama kita di sana dinilai keaktifannya, kayak gitu Kak. Jadi memang ada tahapan dari kecamatan ya. Iya. Baru itu gimana tuh kan ini udah nih tes wawancara di kecamatan, kemudian gimana tuh tahap selanjutnya apa aja tuh? Oke ya. Kalau dari Agung ya, kemarin itu Kecamatan Alam Barajo sudah buka 2 open audition. Pertama, audisi pertama dengan audisi kedua. Nah, di audisi pertama itu yang ikut ada 14 orang. Tapi di audisi kedua itu langsung melonjak jadi 60 orang yang ikut audisi. Cuman pas pengumuman itu hanya dipilih sebesar 20 orang. Jadi 20 orang itu dibina selama di kecamatan oleh mentor-mentor yang luar biasa. Nah, untuk diikutin pemilihan Bujanggadis Kota Jambi. Jadi kurang lebih sama kayak di kota, itu ada psikotes juga, ada wawancara tentang pariwisata dan budaya, nama-nama pemerintah, bahasa Inggris, dan kepribadian. Bahasa Inggris juga termasuk ya? Iya, Berarti? harus. Dua-duanya bisa dong berarti? Bisa. Ngomong bahasa Inggris? Bisa. Oke, sebelumnya juga nih syarat di Bujanggadis sendiri apa aja sih? Misalkan apakah harus tinggi kah? Atau ada syarat tertentu di Bujanggadis mungkin di pageant yang lain nggak ada gitu? Kalau untuk fisik ada sih Kak, karena kita kan juga jadi role model, jadi emang fisik juga dinilai. Kalau seingat El, cewek itu minimal tingginya 160 ya Bang? Kalau untuk laki-laki 170. Itu kalau untuk laki-laki bujangnya. Tuh. Jadi yang kayak aku yang pendek, mohon maaf tapi kita kayaknya nggak bisa ikutan. Nggak apa-apa, tapi emang bener sih karena Bujanggadis itu kan role model ya, dan ya present. Aku nggak tahu sih, kalau aku pribadi termasuk orang yang agak kurang setuju karena aku pendek mungkin ya, jadi aku yang mempresentkan orang-orang pendek ya. Agak kurang setuju tinggi badan menjadi salah satu faktor apa ya, keharusan. Tapi it's okay, mungkin memang ada penilaian tertentu ya di Bujanggadis yang mengharuskan tinggi badan salah satu syaratnya. Selain itu ada syarat lain nggak nih di Bujanggadis? Itu aja sih. Kak, sedikit menambahkan, jadi kita tuh ada tes narkoba. Jadi untuk Bujanggadis itu kita emang harus dipastikan bersih dari narkoba, begitu. Oke, baik. Jadi persyaratannya nih Fokas ada tadi pertama tinggi badan. Kalau untuk yang perempuan itu harus minimal 165 ya? 160 kan? 160, oke. Dan yang untuk pria harus 170 minimalnya ya. Kemudian ada tes narkoba dan harus bisa bahasa Inggris juga tadi teman-teman kita udah sampaikan. Dan selanjutnya kita akan bahas terkait apa aja sih tes-tes yang ada di Bujanggadis Kota Jambi. Jangan kemana-mana, tetap di Vokalen. Fokas, senang sekali kita kembali menemani Fokas di rumah, dan saat ini Vokalen sedang berada di Little Talk nih, dan Little Talk ini emang nyaman banget ya untuk nongkrong anak muda Jambi, dan aku tuh suka banget di sini karena apa ya, ngingetin aku sama Bandung gitu. Pernah ke Bandung gak nih? Gak boleh ya, malah mempromosiin kota lain. Tapi aku suka banget di sini karena emang apa ya, nuansanya tuh alam banget gitu. Iya bener, dan agak beda lah dari kafe-kafe lain kalau menurut aku sih. Oke, kita sambung tadi kan dari pemilihan Bujanggadis udah nih.
selanjutnya ketika tes Bujangga Gadis sendiri gimana nih? Apa aja proses yang kalian lewati? Apa aja kesulitan dan apa aja yang paling kalian ingat memorable banget dari tes Bujangga Gadis sendiri? Boleh mungkin dari El dulu? Kalau yang paling El ingat itu sebenarnya ini, ketika Bujangga Gadis Kota Jambi Class. Jadi itu sebelum pemilihan ada namanya Bujangga Gadis Kota Jambi Class. Di situ kita diberikan pengetahuan apa aja yang bakal kita lewatin selama pemilihan, terus bagaimana cara kita mempersiapkan diri. Nah, jadi pas Bujangga Gadis Kota Jambi Class itu yang peminatnya itu rame banget. Itu berapa ya? 120 seinget L ya. 120. Dan itu tuh sempat bikin L down, insecure karena ngelihat peserta lain tuh cantik-cantik semua, terus juga udah punya jam terbang yang tinggi, kemampuannya juga banyak banget. Jadi kayak pas El ikut itu tuh sempet down. Tapi dari situ aku banyak belajar. Aku harus bisa lebih dari mereka. Jadi tolak ukur sih jadinya. Setelah itu pemilihan itu awalnya kita wawancara psikotes dulu. Baru habis psikotes itu langsung ke wawancara. Oke, jadi tahapannya psikotes, Baru wawancara. terus karantina. Iya, karantina. Pertama kan psikotes dulu, Kak. Nah, habis psikotes nanti kita diwawancara. Baru keesokan harinya diumumin siapa sih yang lolos 40 besar atau semifinalis, baru di karantina. Karantina lagi ya. Berarti karantinanya itu ada 2 kali nih. Karantina pertama yang 120 orang itu. Kalau yang 120 Gimana? orang itu bukan karantina, itu emang seleksi awalnya, Kak. Oke. Kalau karantina pertamanya itu di masa semifinalis, lalu karantina keduanya di masa finalis. Oh gitu. Jadi yang pertama seleksi setelah dari kecamatan nih. Yang 120 orang itu yang terpilih ya. Yang terpilih dari 120 orang tuh 40 orang. Nah, itu kita di karantina yang 40 orang itu. Oke, berarti 40 orang di karantina. Kemudian diseleksi lagi 10 besar. Iya, 10 pasang. Oke, 10 pasang ya. Iya. 10 pasang ini gimana maksudnya? 10 pasang ini udah jadi finalis. Apakah 10 pasang ini per pair, jadi 1, 2, 2 jadi nilainya 20 nih? Atau kan tadi bilangnya pasang nggak? Berarti cewek cowok atau gimana Iya, tuh? cewek cowok, 10 cewek. Oke, jadi 5 pasang ya? Oke. Baik, gimana nih proses di karantina yang pertama lah? Apa aja sih yang kalian lewati? Apa aja tesnya? Dan apa aja pengalaman serunya selama karantina? Mungkin boleh share ke Polkas di rumah. Jadi kalau pas karantina 40 orang ini, kita rata-rata kebanyakan field trip ya, Bang. Kita ada ke Danau Sipin, di sana kita meresmikan jembatan cinta. Jadi itu jembatan dari kota ya. Terus juga kita jalan-jalan ke Dekranasda, kita ngelihat di sana hasil kerajinan masyarakat Jambi dari batik dan makanan-makanan khas Jambi ya. Terus apa lagi, Bang? Terus di semifinalis itu ada MDA, Kak, namanya. MDA itu mental disiplin akhlak. Jadi kami harus memiliki mental disiplin akhlak yang bagus. Itu pembinaannya di Hutan Kota Muhammad Sabki, seharian tuh, Kak, dari subuh jam 5 sampai selesai, kurang lebih sore selesai. Itu yang membina kami Satpol PP Kota Jambi. Seru banget ya. Fun banget. Oke, tadi kan kita sempat di luar kamera, Agung sempat bilang ada table manner loh. Iya, itu gimana tuh? Kalau table manner itu pas masa finalis ya, El. Finalis itu kami difasilitasi sama Aston Jambi, diberikan kesempatan untuk belajar table manner di Aston. Udah sebelumnya pernah nggak belajar table manner nih? Atau itu resmi perdana yang Perdana. Kalau Agung perdana kemarin. Oh gitu. Gimana tuh pengalamannya? Apalagi perdana kan? Pertama kali belajar table manner. Apa aja sih table manner? Mungkin banyak juga nih yang belum tahu apa sih sebenarnya table manner. Ada yang mau menjelaskan mungkin? Table manner tuh tata cara kita makan secara formal.
Nah jadi kalau misalnya nih kita nggak pakai table manner, biasanya kan sendok, ya udah itu sendok langsung makan aja. Kalau table manner tuh ada sendok, ada garpu, ada pisau, dan itu ukurannya berbeda. Nah ukuran yang berbeda ini fungsinya juga berbeda juga. Nah misalnya kalau misalnya sendoknya gede itu untuk sup, terus juga cara makannya tidak boleh sembarangan, harus ada etika dalam bermakan kayak gitu. Ya, ya noted lah ya, karena kalau aku pribadi sih kadang suka makannya pakai tangan, apalagi itu juga sih. Jadi aduh, table manner nggak tahu, sendok ada banyak, nggak tahu, taunya makan doang ya, tapi ternyata ada ya table manner itu. Oke, kan itu karantina yang pertama ya, kemudian masuk ke karantina kedua, itu apa aja tuh prosesnya? Kalau untuk karantina kedua ya itu tadi ada table manner dari Aston. Mau koreksi sedikit, yang tadi El bilang itu kita di finalis yang kita jalan-jalan ke Dekra Nasdaq, terus ke Danau Sipin, itu pas kita di finalis. Terus kita ada fitting baju untuk malam final di Batik Jambi Berkah. Itu aja sih. Fitting baju juga ya. Untuk malam final. Berarti kan ada banyak temen lah, ketemu temen baru. Kalau boleh tahu karantina itu berapa lama ya kalian? 2 minggu. 2 minggu. Itu termasuk karantina yang kedua atau gimana tuh? Kalau semifinalis dan finalis itu jadinya 3 minggu kan? Oh, tambah yang karantina terakhir ya? Iya. Oke. Kan sudah karantina tuh, berarti masuk ke malam puncak lah. Mungkin boleh diceritakan apa aja sih yang kalian lalui, pertanyaan-pertanyaannya mungkin, atau tes yang paling sulit lah menurut kalian, kira-kira apa tuh? Sebenarnya tes yang paling menegangkan tuh malam final, karena itu kita ditentukan kamu bakal diposisikan di mana gitu. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan di atas panggung itu yang menentukan kita jadi apa di situ. Kita menghadapi situasi yang menegangkan, dilihat ribuan, ratusan pasang mata. Nah, gimana sih kita masih bisa nggak sih ngomong lancar di malam itu dengan menghadapi ratusan pasang mata tadi? Nah, jadi dari public speaking itu tadi, itu yang menentukan kita. Nanti kita diposisikan di bagian mana sih? Ataukah kita jadi winnernya atau jadi bagian yang lain? Oke, berarti dari pembelajaran pas karantina itu sendiri ya, MDA tadi ya. Itu bermanfaat banget ya hingga pas malam final. Oke, kasih tahu ke kita dong, gimana tegangnya malam itu, dan itu gimana sih prosesnya? Jadi ditanyain atau ada misalkan ada runway kah, atau cuman ada question dari juri mungkin, atau seperti apa? Kalau pas malam final itu kita pembukaan opening dulu ya, pakai nari, dance. Terus juga kita ada apa sih kalau yang sebut nomor tuh bang? Ini opening number. Opening number. Jadi satu-satu itu bakal maju kak, nyebutin nama, nomor peserta, sama kecamatan mana. Kecamatan mana? Ya, misalnya Bujang 47, Ilham Agung, kecamatan Alam Barajo. Nah, jadi kayaknya setiap pageant tuh ada ya, gitu ya, bagian paling serunya. Harus. Iya. Jadi biar yang lain tuh kenal, oh ini perwakilan ini, namanya ini, nomor sekian. Oke. Berarti runway-nya tetap ada ya? Iya. Kita dilanjutkan dengan Q&A. Nah, jurinya itu ada dari Dinas Pariwisata, terus juga dari profesor-profesor. Terus juga kebetulan kemarin Elvina dapat pertanyaan itu dari Putri Pariwisata Indonesia Perwakilan Jambi, itu Kak Ovi ya. Boleh dibocorin nggak sih pertanyaannya? Kan mungkin yang nonton, yang mau ikutan tahun depan, jadi ada apa ya, bayangan lah, kisi-kisi gitu, meskipun pertanyaannya mungkin nggak akan sama, tapi paling nggak ya mereka bisa prepare lah. Kira-kira pertanyaan yang kalian dapat tuh apa tuh? Kalau Elvina sendiri dapat pertanyaan itu dari Kak Ovi, sifat apa yang ingin kamu miliki ketika kamu terpilih menjadi Gadis Kota Jambi 2021? Jadi itu pertanyaannya, dan waktu itu Elvina jawab,
sifat yang ingin saya miliki ketika saya terpilih menjadi gadis Kota Jambi. Saya ingin menjadi gadis yang bertanggung jawab, profesional dalam bekerja, dan juga ramah. Karena saya percaya dengan keramahan, kita dapat merangkul teman-teman untuk mau ikut mempromosikan dan bangga dengan Kota Jambi sendiri. Begitu. Itu singkatnya. Oke, jawabannya bagus banget ya. 3 poin yang sangat mencakup semualah menurut aku. Kalau Agung gimana, Gung? Kalau kemarin Agung dapat pertanyaannya apa arti tema pemilihan Bujang Gadis 2021. Nah, kebetulan kemarin itu temanya Keep Rising of the Zillennial. Jadi jawaban Agung dari tema itu, bagaimana sih kita sebagai pemuda harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Terlebih sekarang ini sudah mulai mau masuk ke revolusi industri 5.0. Nah, jadi bagaimana kita dapat mempromosikan pariwisata, potensi dan budaya Kota Jambi melalui perkembangan teknologi tadi. Seperti kita bisa membuat konten-konten yang menarik, bisa di Instagram, bisa di TikTok, karena emang lagi hype-hype-nya banget itu di Instagram sama TikTok. Gitu. Oke, ya layak lah ya keduanya menjadi bujang dan gadis Kota Jambi. Selain cantik dan ganteng dan pintar, dan paling penting juga bisa mempresentasikan gak cuma teori, tapi ketika praktek keduanya dengan sangat baik mewakilkan anak muda Kota Jambi. Oke pemirsa, selanjutnya nanti kita akan tanya-tanya lagi kepada mereka apa aja nih pengalaman seru setelah menjadi bujang gadis Kota Jambi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Folkes, seneng banget kita kembali menemani Anda dari Little Folk Cafe. Kami hadir di sini menyapa Folkes di rumah. Dan di sebelah aku udah ada narasumber kita dan bintang tamu kita hari ini, yakni dari perwakilan Bujang Gadis Kota Jambi. Tadi kan kita udah ngobrol nih terkait pra dan proses pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi. Sekarang aku mau tahu, akhirnya kan kalian terpilih sebagai winner lah, pemenang dari Bujang Gadis Kota Jambi. Apa aja nih, apa aja yang kalian lakukan atau promosi apa aja yang kalian lakukan di Bujang Gadis Kota Jambi ini setelah menjadi pemenang? Mungkin dari Agung dulu nih, gimana Gung? Setelah terpilih ya Kak, itu pastinya kita mempromosikan pariwisata, potensi dan budaya yang ada di Kota Jambi. Terutama yang belum terekspos, contohnya seperti pariwisata yang baru-baru ini, itu ada Masjid Laksamana Cingho yang terletak di Kenalaya Sembawah. Nah kan itu salah satu pariwisata yang belum terekspos. Jadi kita bantu untuk mempromosikan pariwisata itu tadi, agar masyarakat Kota Jambi, baik di Kota Jambi maupun di luar Provinsi Jambi, tahu akan keberadaan pariwisata itu tadi. Oke, Alvina mau nambahin? Jadi kegiatan kita sama di Bujang Gadis Kota Jambi, kita buat vlog. Jadi salah satu vlognya itu kita buat empek-empek sambal, di Pulau Seberang, di Kota Seberang. Jadi itu kita buat vlog cara pembuatannya dan kita upload ke YouTube kita di YouTube Bujang Gadis Kota Jambi. Terus juga kita buat vlog satu lagi di mana ya? Di Tugu Keris. Di Tugu Keris itu kita hunting street food. Dan kegiatan-kegiatan lainnya biasanya kita ngikutin dinas. Nah, misalnya kita goes. Waktu itu Elvina kebetulan pernah goes bareng Pak Wali dan pejabat lainnya, dan kebetulan kita pernah ke sini rutenya ke Little Talk, terus juga pernah ke Candi. Menarik banget ya, seru gitu. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu nih, sebenarnya peran dari Bujang Gadis itu apa sih? Apakah cuma mempromosikan pariwisata aja, atau ada yang lain?
kira-kira gimana nih? Ada nggak sih peran lain nih selain mempromosikan tentunya pariwisata di Kota Jambi? Ada nggak nih peran lain yang nggak banyak tahu tentang bujang dan gadis Kota Jambi? Mungkin kalau menurut Elvina ya, peran bujang gadis Kota Jambi itu merangkul teman-teman, anak-anak muda untuk bisa lebih aktif lagi dan memberikan inovasi-inovasi. Karena sebenarnya anak-anak muda Kota Jambi itu kreatif-kreatif. Dan menurut aku mereka butuh wadah. Jadi buat teman-teman mungkin bisa join Bujang Gadis Kota Jambi. Mari kita saling mengumpulkan ide-ide untuk membangkitkan Kota Jambi biar bisa lebih hidup lagi. Terus juga kalau Bujang Gadis Kota Jambi juga melakukan kegiatan sosial. Kayak kebetulan kemarin teman-teman kita, saudara kita di Mendahara itu kan mengalami musibah kebakaran. Kita turut terpanggil buat turun ke jalan-jalan minta sumbangan, dan puji Tuhan hasilnya juga lumayan. Kita bawa ke Mendahara untuk bantu teman-teman korban kebakaran. Inisiatif dari kalian ini? Iya. Luar biasa banget ya. Oke, kan tadi salah satunya adalah merangkul anak muda Jambi ya. Itu pas banget nih dengan tema dari program kita yang memang ingin juga merangkul anak muda Jambi. Salah satunya ini 2 anak muda yang sangat luar biasa sekali, yang bisa jadi apa ya, presentasi lah dari anak muda Jambi. Mungkin ada nggak nih pengalaman yang sangat seru di ketika kalian menjadi bujang gadis setelah menang menjadi bujang gadis? Apa pengalaman paling seru yang kalian ingat terus? Pengalaman serunya ya mungkin kita bisa tahu sih apa aja sih kegiatan dari pemerintah Kota Jambi, seperti program-programnya, apa saja inovasi dari pemerintah Kota Jambi untuk membangun Kota Jambi agar jadi kota yang lebih baik. Nah, seperti program Kampung Bantar dan program Bangkit Berdaya. Nah, mau ngasih tahu juga nih, kalau salah satu program Kota Jambi yaitu Bangkit Berdaya sudah pernah dapat penghargaan di Kanada tingkat internasional pada tahun 2018. Nah, jadi program-program ini yang harusnya kita support juga agar apa? Agar Kota Jambi dapat jadi kota yang lebih baik. Tadi program apa aja, Bung? Ada Kampung Bantar, Kampung Bantar, Kampung Bersih Aman Pintar, lalu ada Bangkit Berdaya, bangun kecamatan secara intensif berazaskan swadaya, lalu ada aplikasi-aplikasi yang menunjang smart city seperti Sikesal. Sikesal kalau misalnya kita ada laporan itu bisa langsung melalui Sikesal, ada juga Sipaten, Sikoja. Nah, buat teman-teman yang mau cari tahu tentang Kota Jambi lebih luas, itu bisa langsung download aplikasi Sikoja. Nah, itu lengkap semua hal tentang Kota Jambi di Sikoja. Oke, aku mungkin mau tanya-tanya juga nih terkait program-program yang sudah disebutkan Agung. Beberapa sih aku udah pernah dengar ya, kayak apa program Kampung Bantar ya. Itu bukan program membina masyarakat di sana, bukan? Itu gimana tuh programnya? Jadi Kampung Bantar ini Kampung Bersih Aman Pintar, dengan indikasi bagaimana sih kita bisa menggerakkan masyarakat untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar untuk menjaga kebersihan. Lalu bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang aman, dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan ronda setiap harinya secara bergiliran di antara masyarakat itu. Lalu pintar, bagaimana kita bisa mengelola masyarakat di situ untuk membuat suatu program di kampungnya seperti taman baca. Taman baca ini bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf di sekitar kampung itu. Juga kita pembuatan taman toga, jadi ibu-ibunya bisa ini nanam tanaman obat keluarga di situ. Jadi kalau misalnya tiba-tiba butuh, bisa langsung ambil di kebun toga itu tadi. Menarik banget ya. Aduh, ada banyak banget berarti programnya ya. Nggak cuman nih Polkes. Jadi Bujang Gadis kita itu nggak cuman sekedar mempromosikan pariwisata Kota Jambi, tapi ada banyak sekali program yang sangat menarik seperti yang sudah disebutkan Agung, kayak Kampung Bantar atau Bersinar
dan pintar ya? Kampung bersih, aman dan pintar. Oh ya salah. Bersih, aman dan pintar. Dan kemudian ada program Skoja ya? Aplikasi Sikoja. Sikoja. Mungkin apa Sistem gimana? Informasi Kota Jambi. Oke, berarti Sikoja itu singkatan dari Sistem Informasi Kota Jambi. Dan teman-teman mungkin yang mau tahu banyak juga nih tentang Kota Jambi dari pariwisata ya, pariwisata dan apa tempat hangout mungkin bisa ada nggak di sana kira-kira? Hangout. Ada apa aja nih di Sikoja ini? Mungkin kalau untuk mau lebih tahu tentang apa aja informasi wisata di Kota Jambi bisa lihat Instagram wisata Wisata Kota Jambi. Kota Jambi. Di situ ada info-info di mana aja sih titik-titik wisata yang lagi ngehits di Kota Jambi. Jadi bisa langsung check out. Tuh, ada banyak banget tuh aplikasi dan Instagram ya tadi ya. Teman-teman yang mungkin lagi cari destinasi wisata di Kota Jambi boleh langsung follow IG Instagram Kota Jambi. Dan Sikoja ini apa aja nih? Kan itu terkait informasi yang ada di Kota Jambi. Kira-kira di aplikasi itu ada informasi apa aja sih? Kalau di Sikoja itu ada info tentang Penghargaan yang diraih oleh pemerintah Kota Jambi. Seperti baru-baru ini ada pemerintah Kota Jambi mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Ya. Lalu ada informasi tentang pariwisata, kebudayaan seperti batik-batik Jambi, jenis-jenis batik Jambi, batik Angsa Duo, batik kapal sangga, durian pecah, kuau berias, lalu ada adat Kota Jambi, dan masih banyak lagi. Ada banyak kok, pokoknya intinya langsung aja lah download Sikoja. Dan jangan lupa juga follow Instagram Kota Jambi tentunya. Oke pemirsa, nanti kita akan kembali dengan apa aja nih persiapan yang harus dipersiapkan untuk menjadi bujang gadis Kota Jambi berupa tips dan trik. So jangan kemana-mana, tetap di Vokaland. Halo Volkas, senang sekali kami kembali menyapa Volkas di rumah. Dan pada hari ini edisi dengan Bujang Gadis Kota Jambi. Dan kita gak kerasa udah di segmen terakhir nih Volkas. Kita mau langsung tanya, meskipun tadi di awal sudah disinggung sedikit terkait apa aja sih persiapan untuk menjadi Bujang Gadis Kota Jambi, tapi akan kembali kita ulas sedikit lah terkait apa aja persiapannya. Ya mungkin Volkas di rumah mau ikutan Bujang Gadis Kota Jambi tahun depan. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan apa aja nih hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi Bujang Gadis. mungkin dimulai dari persiapkan percaya diri dulu, terus yakin dengan kemampuan diri sendiri, karena aku yakin setiap orang tuh punya cahayanya masing-masing, dia punya kelebihannya masing-masing. Jadi ketika kamu nanti ngelihat teman kamu lebih cantik, lebih pintar, jangan langsung minder, tapi jadiin itu mereka tolak ukur kamu. Oh, dia cantik, artinya aku harus juga lebih aware sama diri aku. Terus juga, wah, pengetahuan dia luas, artinya aku harus baca lebih banyak literasi lagi gitu. Dan kalau untuk pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi, aku saranin teman-teman dari sekarang mulai baca-baca tentang Kota Jambi itu ada apa aja sih wisatanya, terus cara public speaking, karena ketika kita udah baca, kita tahu apa aja yang ada di Kota Jambi, tapi kita tidak berani mengungkapkannya, kita tidak berani mempresentasikannya, kan sama dengan tidak gitu. Jadi dimulai dari sekarang. Terus kalau dulu aku seringnya lihat cermin sih, ngomong-ngomong sendiri. Jadi Kota Jambi itu gini. Terus juga aku mengembangkan bakat aku, karena di pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi kita ada malam bakat final, malam final bakat itu.
Jadi siapkan bakatnya juga, karena kita juga bakal menilai itu. Terus kira-kira apa lagi Bang? Kalau tambahan ya, kalau semasa Agung dibina di Kecamatan Ambarajo, itu sangat ditekankan sekali untuk selalu disiplin. Karena disiplin bukan hanya tentang waktu, disiplin juga mencakup segala hal, seperti disiplin berpakaian. Misalnya nih, kita disuruh pakai seragam ini, harus pakai dasi, tapi kita nggak pakai dasi, itu nggak disiplin. Jadi kita harus disiplin. Yang poin paling penting disiplin. Selain dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, juga disiplin tentang segala hal. Oke. Jadi ada 4 nih, 4 poin penting yang perlu teman-teman persiapkan selain tadi mungkin literasi ya, of course lah nomor 1 ya itu literasi khususnya tentang Kota Jambi, kemudian kepercayaan itu penting banget pastinya. Dan tadi salah satu tips yang dikasih tau El, mungkin kalian bisa bercermin dulu lah latih public speaking di depan kaca, mungkin bisa menambah kepercayaan dirian kalian. Dan penting banget nih, jangan pernah minder sama diri kalian sendiri. Meskipun teman kita nih misalkan jago-jago ya, apalagi Bujanggadis, semuanya pilihan-pilihan yang ada di Kota Jambi pasti ada kadang ngerasa minder ya. Tapi perlu digarisbawahi, kita nggak boleh minder, karena benar kata El, setiap orang itu punya cahayanya sendiri. Jadi kayak warna nih, warna kuning sama hijau tuh gak ada yang bilang kuning itu lebih bagus dari hijau. Tergantung kita sendiri nih yang melihat itu dan menunjukkannya. Jadi kita semua tuh spesial, terus gimana caranya kita melihatkan kespesialan kita tersebut. Kemudian poin penting yang disampaikan Agung juga, kita harus disiplin. Ini bener banget nih, selain di Bujanggadis, kayaknya untuk di kehidupan kita, disiplin itu yang paling utama ya, paling penting banget. Baik di pekerjaan, berteman, maupun ya di Bujanggadis Kota Jambi. Oke, mungkin ada nggak nih yang mau disampaikan ke Polkas di rumah, mungkin himbauan atau pesan lah untuk anak muda di Kota Jambi? Boleh dari Agung dulu. Untuk teman-teman semua, karena sekarang ya kita lagi ada di masa PPKM terutama di level 4, jadi kita harus selalu taat protokol kesehatan. Karena apa? Karena jika kita taat protokol kesehatan, kita melindungi keluarga, teman-teman, dan bahkan saudara kita di luar sana. Karena kita nggak tahu nih apakah kita akan jadi OTG, orang tanpa gejala, yang dapat menularkan pada keluarga kita, terutama orang tua kita. Karena jika orang tua itu lebih rentan terhadap positif COVID itu tadi. Oke. Kalau pesan dari Elvina, mungkin lebih ke teman-teman, buat terus gali potensi diri, semangat, lebih percaya diri lagi. Terus juga kalau misalnya ada teman-teman punya orang tua yang membatasi kita dalam mengembangkan potensi diri, dan aku salah satunya. Jadi orang tua aku sempat ngelarang aku untuk ikut Bujanggadis, tapi aku meyakinkan diriku, aku meyakinkan orang tuaku bahwa apa yang aku ikut ini kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat. Jadi selama yang kamu lakukan itu benar, keep fighting, tetap perjuangkan itu, dan semua ada waktunya, ada timingnya sendiri gitu. Semangat terus. Oke, baik. Tadi pesan-pesan dari Bujanggadis Kota Jambi kita ini sangat baik sekali ya. Yang paling penting yang harus digarisbawahi bahwa kita sebagai presentasi anak muda, kita harus jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk berkreasi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan kita sebagai anak muda tentunya menjadi pundak Kota Jambi ke depannya. Keberhasilan Kota Jambi 10-20 tahun lagi ada di tangan kita. Jadi mungkin Polkas di rumah ada yang ingin ikut Bujanggadis Kota Jambi, boleh banget nih langsung daftar tahun depan ya, bukan sekarang, tahun depan nanti ikutan, mungkin akan ketemu sama El dan Agung ya di pemilihan. Oke Sob Polkas, dengan begitu berakhirlah sudah acara kita pada hari ini.
Sebelumnya aku ingin ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau bergabung bersama kita. Dan Vokast, terima kasih sudah menyaksikan Vokalens Special Edisi bersama Bujanggatis Kota Jambi. Aku, Hilda Nisa Fadila, mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Vokalens setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Gitu. Sampai jumpa.